Jadi kalau kebetulan nih abang-abangan gue, adik-adik gue yang sudah bertekad untuk terjun di dunia politik, terjunlah dengan sepenuh hati, sekuat hati dan benar-benar fokus dan emang niat. Mungkin pada saat itu yang pertama niat ayah udah ada. Ya, alasannya kenapa ayah tiba-tiba dari yang entertain mau terjun ke dunia politik? Kalau Anda sebagai istri kan ya cuma bisa ngedukung. Yang ayah pikirkan waktu itu, ayah benar-benar kalau terjun ke politik tinggalin dunia hiburan, urusin masyarakat Tangsel khususnya di Pamulang, segala macam problemnya karena memang itu bidang ayah nanti. Tapi ternyata nggak semudah itu. Ya mungkin bukan dunia ayah di politik dan di caleg, belum rezekinya juga mungkin ya. Iya. Ya mungkin ayah cocoknya jadi calo kali ya, calo tanah. Jadi ada orang yang punya tanah luas, ayah nyaloin. Dari caleg ke calo. Nggak? Ya. Seru ya kalau kita lihat ini situs-situs berita online. Makin banyak aja ya pejabat yang dijemput. Apalagi keponakan kita juga kan ada yang bekerja di instansi untuk bidang tersebut nih. Iya. Penjemputan soal ini selalu dapat informasi. Ntar jemput ini, pejabat ini, terusnya nggak taunya jadi terdakwa, jadi tersangka. Aduh. Nah itu sebenarnya Anda juga masih ada unek-unek yang belum Anda sampaikan ke ayah nih tentang politik. Oh, kalau begitu kita sapa dulu deh. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, apa kabar semuanya, sehat ya? Terima kasih yang selalu setia untuk menonton tayangan dari Taman Curhat di channel YouTube Abang Narji. Nah, kali ini ada unek-unek dari Dian, dari Mbak Dian, istri gue. Itu unek-uneknya apa? Langsung aja yuk kita dengerin. Yang namanya perempuan, cuma didengerin aja udah seneng kadang-kadang. Kali ini ada yang spesial. Kita ditemenin sama siapa ini namanya? Namanya yang kenceng? Namanya Pak Ik. Pak Ik lagi kepengen ikut syuting. Ya syuting apa ini? Hah? Taman Curhat katanya. Emang nama kamu, nama panjangnya siapa? Siapa? Muhammad Pak Ik? Muhammad Pak Ik yang Iya. Ya Allah. Kalau ayahnya siapa namanya? Narji Ayah Narji. Ndaknya? Nadian. Ndak Ndak Dian. Dian. Ini nih teman-teman, kalau yang belum tahu ya, jadi 3 atau 4 tahun yang lalu ya, itu ayah 3 tahun yang lalu itu ayah sempat mau nyalonin jadi caleg di daerah Tangerang Selatan, tapi nggak jadi. Aku juga selama ini nggak nanya kenapa sih ya, padahal kan udah pendaftaran, aku yang nganter tuh waktu itu lagi hamil ya kalau nggak salah, hamil muda, hamil Pak Ik. Terus ada juga kita ada persyaratan apa gitu yang harus kita ngambil ke Anyer tuh 3 hari kalau nggak salah, ayah ikut pelatihan atau apa gitu. Pelatihan. Pokoknya perjuangannya itu udah kayaknya sih udah mantep, tapi pas di pertengahan ayah memutuskan mundur. Nah alasannya juga aku nggak tahu. Ini pengen tahu nih Dani, kenapa waktu itu alasannya mundur? Iya, abang-abangan gue, adik-adikan gue, akhirnya istri gue menanyakan juga. Tapi sebenarnya gue suka dengan sikap istri gue yang akhirnya menanya, tapi suka juga waktu dia diem untuk tidak bertanya. Karena pada saat itu gue selalu berpikir ini urusan politik kan yang baru, artinya banyak hal yang juga Anda juga nggak harus tahu. Karena kalau tahu itu takutnya jadi beban di Anda. Ternyata di politik itu tidak semudah yang ayah bayangin pada saat itu. Jadi kalau kebetulan nih abang-abangan gue, adik-adikan gue yang sudah bertekad untuk terjun di dunia politik, terjunlah dengan sepenuh hati, sekuat hati dan benar-benar fokus dan emang niat. Mungkin pada saat itu yang pertama niat ayah udah ada. Ya, alasannya kenapa ayah tiba-tiba dari yang entertain
mau terjun ke dunia politik? Kalau Anda sebagai istri kan ya cuma bisa ngedukung kan gitu, maksudnya nggak banyak mempertanyakan kenapa sih ya gitu. Alasannya kenapa waktu itu? Alasannya ayah waktu itu pengen terjun ke dunia politik. Yang pertama, kita kan tahu sendiri ndak ya, banyak orang yang sehari-hari tuh dekat sama kita, hidupnya itu banyak yang mengeluh, keluhan hidup, keluhan sosial di masyarakat. Kayak sekarang kalau lampu jalan mati aja di gang kita, di sini ada dewan, larinya ke rumah kita. Bang Narji ini gimana? Ada tetangga yang kadang-kadang ada kasus apa ketangkep narkoba, atau juga tetangga mau kawinan ada masalah, itu larinya ke rumah kita. Kan ayah berpikir ayah pejabat bukan, dewan bukan. Nah akhirnya ayah berpikir waktu itu sekalian aja. Emang ini menjadi pekerjaan ayah. Dan ayah pada saat itu sudah fokus. Kalau seandainya ayah terpilih, ayah tinggalkan semua dunia entertain, memang fokus untuk mengurusi masyarakat. Tapi ternyata di tengah jalan nggak seperti itu. Ntar kita lanjut lagi ceritanya ya. Jadi alasan ayah waktu itu bukan ambisi, bukan pengen semuanya ayah raup. Tapi pada saat itu komitmen. Kalau seandainya ayah terpilih, ayah pun akan meninggalkan dunia hiburan dan ayah fokus ngurusin masyarakat. Dan ayah juga kan nggak pengen jadi dewan di pusat atau di provinsi. Dewan itu di Tangsel. Tawaran itu ada ya. Tawaran itu jangankan untuk ke dewan ya, untuk menjadi eksekutif aja, menjadi wakil wali kota Tangsel itu banyak banget yang datang untuk menawarkan ayah. Cuman kan ayah waktu itu berpikir politik tuh nggak semudah itu akhirnya. Yang ayah pikirkan waktu itu, ayah benar-benar kalau terjun ke politik tinggalin dunia hiburan, urusin masyarakat Tangsel khususnya di Pamulang, segala macam problemnya karena memang itu bidang ayah nanti. Tapi ternyata nggak semudah itu. Akhirnya berarti ayah nomor satu alasannya untuk ngurusin masyarakat Tangsel, kampung kelahiran ayah ya. Gitu. Terus juga alasan ayah mundur. Ayah mundur ada beberapa hal. Yang pertama, politik menurut ayah emang nggak cocok di ayah. Pada saat itu. Ternyata di politik itu ndak, persaingan kita itu bukan hanya persaingan antar partai, antar dewan, tapi di intern di partai itu sendiri, itu kita kesannya satu partai, kemana-mana bareng, tapi di situ kita injek-injekan, kita senggol-senggolan, sikut-sikutan, dan saling menjatuhkan itu penting. Dan ayah berpikir, ayah hidup yang nggak pernah selalu berpikir hidup itu menjatuhkan orang, kayaknya bukan ayah banget deh. Kok ternyata untuk mendapatkan raih nomor urut aja itu gontok-gontokannya seperti itu. Iya benar. Ya mungkin bukan dunia ayah di politik dan di caleg, belum rezekinya juga mungkin ya. Ya mungkin ayah cocoknya jadi calo kali ya. Calo tanah, jadi ada orang yang punya tanah luas, ayah nyaloin. Dari caleg ke calo. Dan dapatnya nanti 2,5% kan kalau calo. Nah, emang Anda tuh tinggal di Lamtoro cocok deh enggak? Karena di Lamtoro itu hasil survei jumlah jumlah calo lebih banyak daripada jumlah penduduk gitu kan. Jadi semua penduduknya adanya calo dan calo dari luar juga masuk ke sini gitu. Semua dicaloin loh enggak? Kalau di kampung kita tuh semuanya dicaloin. Jangankan barang atau produk, info aja dicaloin. Wani piro. Dan itu terus sebenarnya ayah milih jadi pelawak atau lebih ke politik? Sebenarnya ayah itu memang dari kecil pengen jadi pelawak kan, di konten-konten sebelumnya emang ayah pengen banget jadi pelawak. Tapi begitu ayah sudah mendapatkan popularitas lah, orang mulai mengenal ayah, khususnya orang-orang kampung sini sendiri merasa bahwa terwakili. Ayah adalah putra daerah yang masuk ke TV. Akhirnya di situ yang kadang-kadang orang merasa, ya tolong dah wakilin semuanya gitu kan, termasuk di dunia politik mereka. Nah, kalau Bang Narji yang maju mungkin sebagai putra daerah tahu loh permasalahannya, solusinya seperti itu. Nah kalau untuk berubah jadi pelawak ke politik, akhirnya ayah juga berpikir ternyata nggak juga ya, di politik itu nggak semudah untuk menggapai apa yang pernah ayah gapai. Tapi ya siapa sih tokoh yang jadi panutan ayah gitu, tokoh politik ya khususnya? Ya ayah kan bukan tokoh politik yang saat ini ya. Akhirnya kan Anda tahu sendiri, ayah paling suka baca buku sejarah kan? Iya. Baca buku sejarah bagaimana perpolitikan di Indonesia. Tokoh politik yang jadi panutan ya. Ayah itu
dari berbagai macam buku literasi yang pernah ayah baca, ayah itu ada beberapa tokoh politik yang ayah suka secara karakter ya. Bukan berarti ayah akan mengikuti jejak ke arah mana mereka berpolitik. Yang pertama itu ayah suka dengan Bung Karno. Bagaimana memperjuangkan hidupnya itu tidak semudah yang kita bayangin. Bagaimana dia dari kosan, dia itu belajar untuk berpidato aja di depan kaca berhari-hari setiap saat. Bagaimana menjadi menjadi pemimpin di luar negeri, hidup diasingkan. Nah, kemudian juga suka Gus Dur. Gus Dur terkesannya apa adanya, ceplas-ceplos, tapi sebenarnya literasi yang ada di kepala dan pikiran Gus Dur itu cerdas banget. Kemudian ayah juga suka dengan politik itu waktu zaman ayah kuliah dulu. Ayah itu juga suka dengan Sri Bintang Pamungkas itu. Artinya di saat dia udah selesai tidak mendapatkan sesuatu tempat sebagai pejabat atau ya sudahlah. Nggak ada lagi berpikir gua harus menjadi orang yang usil, orang yang berbuat seperti apa itu. Artinya sifat-sifat gentleman dalam berpolitik itu yang ayah suka gitu. Kayak ayah juga akhirnya berpikir gitu, emang udah nggak bisa nyalon mau diapain. Nah ini juga abang-abangan gue, adik-adikan gue, kenapa gue mundur dari politik? Yang pertama gini, tadi mungkin doa dari keluarga nggak ada. Mungkin pada saat itu kalau emak sama babe masih ada ya, restu dari keluarga, kayaknya emang kakak-kakak gue juga di hatinya kayak setengah mata, aduh ngapain sih. Ayah itu bisa ngebaca mata hati dari kakak-kakak ayah. Kayaknya mereka untuk ayah terjun ke politik setengah hati ngedukungnya. Beda waktu ayah terjun ke entertain. Yang mereka benar-benar siang malam ngedoain, nganterin syuting. Kalau untuk politik ini kayak mereka gitu, setengah gitu ya. Yang kedua, maaf banget. Ada hal yang belum pernah saya ceritain ke istri saya. Kenapa saya mundur? Dari hal-hal yang dulu paling gua nggak percaya, akhirnya gue tahu dan gue jadi agak percaya. Nah, banyak hal-hal yang kasat mata, yang metafisik yang gue rasain setelah gue pengen maju di dunia politik. Hal-hal tersebut yang menurut gue dulu gue paling nggak percaya, tapi itu real di depan mata. Banyak kejadian rumah gue yang tadinya nggak ada masalah, tiba-tiba kok gue melihat sesuatu yang selama ini nggak pernah gue lihat. Ya mungkin kalau gue ceritain di sini nggak etis ya. Ternyata di Indonesia itu politik masih bermain seperti itu. Iya masih. Yang pada akhirnya kelas legislatif tinggi ya, kelas lurah, pemilihan lurah aja kan masih. Karena ini channel kita sendiri, kita belak-belakan aja. Dan yang ketiga, begitu jadi pun ternyata tidak senyaman yang ayah bayangin. Ayah belajar dari teman-teman ayah yang jadi dewan. Ternyata kenyamanannya itu mungkin bukan kalau di pandangan ayah ya, nggak tahu yang menjalani gitu. Yang pertama, itu sayang, itu. Tapi semua itu ya memang ada pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing ya. Gini enggak? Pertama, mau beli apa-apa itu juga dipantau sama KPK. Selama ini kan kita mau beli apa-apa beli aja gitu kan. Terima kasih sayang. Terus yang kedua, ketidaknyamanan dewan itu mau ketemu orang tuh takut, maaf ya. Dewan yang udah jadi ini khususnya yang deket-deket sama di sini. Ketemu orang itu takut seolah-olah takut dipinta program atau dipinta sumbangan. Kondangan malu-malu loh kalau dewan. Karena dia merasa ponakan ayah dewan loh. Hah? Ponakan ayah dewan loh. Lah, juga ngerasain kok apa yang dia rasain gitu kan. Ternyata mereka dewan-dewan di sini tuh jadi takut untuk ketemu masyarakat atau gimana, merasa kalau udah ketemu masyarakat gue harus memberikan sesuatu. Tapi harusnya memang kayak gimana sih? Ya itu ya juga nggak tahu, sebenarnya nggak perlu dong kalau dia memang waktu itu berpolitik dengan tidak menjual janji, mungkin nggak janji ini ketemu orang kan enak-enak aja gitu kan. Ya tapi zaman sekarang kalau kita tidak memberikan janji tidak dipilih, tidak memberikan uang di malam nggak dipilih. Nah itu problem masyarakat kita memang masih. Jadi salah satu faktornya adalah ketidaksiapan masyarakat juga untuk merubah sistem berpolitik yang ada, makanya mundur. Kita rapat aja ngumpul-ngumpul, bang mana ongkos pulangnya? Nah ntar kalau ayah jadi kan berarti ayah berpikirnya balikin modalnya aja berapa duit nggak? Udah tahu sendiri kan sekali pertemuan aja kita ketemu ini makan di sini gini, modalnya gede. Dan akhirnya kita berpikir bagaimana caranya mulangin modal. Ayah janji akan terjun politik kalau ayah uangnya udah banyak.
Tapi berarti kedepannya nggak menutup kemungkinan ya, Tidak ayah? menutup kemungkinan, tapi ayah nabung dulu. Entah di Tangsel, entah di Pekalongan. Kalau Nda doanya di Pekalongan karena Nda bisa tiap hari di sana. Oh, Bisa jadi di kampung kebuka tiap loh. hari. Jadi ada kebuka loh. Kenapa gue gagal di politik? Karena salah satunya doa istri gue yang waktu itu saat itu sedang mengandung ya. Ternyata dia emang nggak setuju gue di Tangsel kali. Ya sebenarnya Nda sih mendukung aja ayah terjun di dunia politik. Asal ayah jangan terjun ke jangan terjun dari lantai 30 apartemen. Nanti siapa yang nganter Nda ke pasar? Oh, jadi fungsi ayah itu cuma ngantar ke pasar doang ya, Ndar, ya? Terus kalau ayah terjun dari lantai 30 juga, ayah kan model kayak yang ribet. Gitu. Tak. Mentali kita. Yang ribet. Jadi kalau ayah itu juga ngomongin politik lagi tuh Ndak. Akhirnya kan ayah banyak membantu orang yang terjun di politik kan. Iya. Termasuk orang menjadi wali kota, atau orang menjadi gubernur, atau orang menjadi dewan. Akhirnya ayah selalu berpikir, Lagi Bob. di saat mereka berjuang itu ayah tatap matanya itu Ndak. Sering orang yang mau jadi dewan tuh matanya kosong. Saking bingungnya mungkin ya. Jadi dirinya itu nggak ada di badannya. Badannya pada saat itu di depan ayah, tapi matanya itu lagi ada di mana, ada di mana. Pikirannya kemana-mana banyak gitu ya. Sedangkan ayah orang paling nggak mau kayak begitu kan. Ayah kan Anda tahu sendiri, ayah maunya ngumpul sama anak-anak, ketawa-ketawa, happy, jiwa ayah ada di situ, Duit datang. duit datang, udah. Nah sedangkan kalau untuk berpolitik mencari uangnya pun pelan-pelan ayah tahu, ya harus dengan cara-cara politis juga. Iya. Kayaknya nggak ayah banget gitu, kayak pikir bahwa harus ngakalin ini gitu untuk mencari tambahan. Gaji pokok sih udah ada ya, cuman kayaknya harus berpikir ya begitulah. Ini maaf nih abang-abangan gue, adik-adian gue, karena gue di Tangsel itu sejak Tangsel berdiri pun gue ikut terlibat mendirikan Tangsel, karena gue salah satu orang yang menjadi saksi tanda tangan pendirian Kota Tangerang Selatan. Makanya gue tahu banget bagaimana sejarah Tangsel itu berdiri dan bagaimana politik di Tangsel tuh gue pelan-pelan tahu oh ternyata ada sistem, ada sesuatu yang memang orang-orang tertentu yang bisa masuk ke situ Ndak. Oh, nah ngomongin orang-orang tertentu ya. Kalau apa ya di dunia politik itu kan istilah-istilahnya Ndak nggak begitu tahu gitu ya. Coba dong ayah jelasin gitu kayak misalkan dinasti politik, terus ada macam-macam lah istilah politik gitu. Itu entah kita ngobrol di kamar aja ya, karena terlalu berat kalau kita udah bicara tentang dinasti, karena tiap wilayah juga ada dinasti masing-masing. Dan kalau untuk bicara tentang istilah-istilah politik itu banyak banget Ndak. Sebenarnya kalau kita nonton berita-berita sehari-hari juga itu kan bahasa udah politis banget. Yeah. Politik itu nggak perlu kenceng-kenceng deh. Kita lagi ngomong begini aja udah politik banget. Para politisi pasti sudah menganggap bahwa ayah bakal lari mencalonkan diri di Pekalongan. Iya, dengan karena tayangan begini aja orang udah. Iya, karena dari pakaian ayah udah mencerminkan banget nih, kemeja batik. Terus coba berdiri tuh. Udah cocok banget ya jadi pejabat di Pekalongan. Berdiri coba deh. Nah, itu Sepatu, dari sebenarnya Ndak, celana, tuh baju batik keren banget. politik itu nggak super perlu pakai istilah. Ndak ngomong begitu aja udah politis banget. Gitu ya. Iya. Politik itu simple. Kayak kita ngomong nih sama kru kita. Gue cocok nggak sih jadi dewan? Itu aja dah. Iya. Itu aja udah politis banget. Kalau tergantung pandangan orang ya. Kalau orang yang biasa sehari-hari bercanda sama kan mikirnya emang dia lagi bercanda gitu. Tapi kalau orang-orang yang sensitif dengan hal politik kayak begitu dah. Bang Narji mau nyalonin tuh. Kayak dia tadi ngomong batik aja pasti udah sensitif banget. Baby siapa yang mampunya baby? Kalau Anda sih nggak asingnya sama istilah the power of emak-emak. Baby. The power of mama itu kan istilah politik kekinian ya. Di saat milenial kemarin itu bagaimana emang suara sekarang itu tergantung emak-emak. Di saat politik sudah berubah tidak lagi dengan perwakilan, bahwa politik itu langsung dipilih oleh masyarakat, itu emak-emak paling berkuasa. Makanya Ibu-ibu pengajian ya. ibu-ibu pengajian, majelis taklim, senam itu adalah penguasa politik di Indonesia pada saat ini. Jadi kalau Anda ingin terpilih, kuasailah majelis taklim dan ibu-ibu senam. Bagi-bagi kerudung atau seragam senam. Kasih kalender. Bukan senam. Apa? Terusnya mau diajak selfie, itu
Sebenarnya mama itu lebih efektif. Mama itu diajak tur segala macem. Tur, Nah, ya. daripada anak-anak muda itu kadang-kadang juga wah banyak mintanya gini-gini program gini-gini. Iya, tapi sih ayah mestinya ayah nggak jadi dewan pun menurut Nda udah banyak membantu masyarakat sih. Kayak misalkan ada tetangga yang bukan nggak mampu ya, susah masuk sekolah gitu kan, ayah bantu. Bukan termasuk yang biaya atau gimana, tapi masih donasi kan atau apa gitu. Terus ada lagi ya proposal di rumah kita kan ya lumayan banyak. Jadi ya nggak harus jadi dewan juga. Iya, akhirnya kan ayah berpikir nggak jadi dewan pun ayah sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh dewan. Oh. Nah sebenarnya apa sih ya yang harus dikasih gitu ke pemimpin buat kesejahteraan rakyat, buat rakyat itu makmur gitu? Ya nggak terlalu banyak sih, Nda. Mereka bekerja sesuai dengan aturan, undang-undang pun itu sudah memberikan yang terbaik buat masyarakat. Intinya sama di mana-mana itu, asal jangan banyak keinginan jadi pejabat itu, tapi yang pertama adalah kewajiban. Kalau sudah menunaikan kewajiban ini cukup. Sebenarnya masyarakat itu nggak perlu datang lu ngasih uang, udah jadi datang ngasih ini. Datang aja ke kampung tempat lu dipilih, udah cukup. Dengerin ya Dengerin keluhan-keluhan. keluhan-keluhan gitu kan. Segelintir kok orang-orang yang oportunis, artinya kumpul pulang minta ongkos itu segelintir. Sebenarnya sebagian orang itu didatengin aja udah seneng kayak gitu. Iya. Jangan kucing-kucingin lah sama orang yang memilih gitu kan. Nah kalau ayah ditanya tips atau masukan, enggak deh. Ini yang kita rasakan aja sebagai masyarakat yang sudah mengikuti pilkada langsung, pileg langsung. Ya paling tidak itu kalau ada keluhan dari masyarakat melalui tokoh-tokoh, jangan cuma memilih tokoh yang merasa suaranya banyak aja. Artinya WA juga direspon, atau juga paling tidak keluhan masyarakat itu jangan juga mencari kesempatan ya, maaf gitu. Begitu udah jadi dewan di daerah, terutama di daerah yang gua rasain di Tangsel, kursi sekolah malah didagangin, maaf ya Pak Dewan nih. Karena yang ngerasain, karena saya tahu ada beberapa kursi sekolah itu jatah dewan. Ya, tapi nggak semua kan. Tapi nggak semua. Sedangkan masyarakat yang memilih kalian itu lebih butuh sekolah. Yang masyarakat yang nggak punya gaji, yang punya, ya. Fokuskan mereka dulu. Anda punya gaji, ya sekolah di swasta yang bisa lebih mahal daripada sekolah negeri. Mungkin bukan buat anaknya, ya, buat sepupunya, ponakannya. Ya buat tim suksesnya kadang-kadang didagangin. Itu yang menurut saya sebagai orang Tangsel tuh suka kecewa. Ya Allah kok jadi begini ya, semuanya tuh udah punya jatah ini gitu. Ya untuk memerangi itu nggak bisa kalau kita nggak masuk di lingkaran. Dan kalau udah masuk di lingkaran pun juga takutnya kita bukan masuk di lingkaran. Kita mau nggak mau mengikuti, tidak mengikuti pun ya kita tahu lah bagaimana resikonya jadi dewan itu di PAW karena tidak mengikuti apa instruksi partai gitu. Jadi agak berat tuh kayak begitu. Iya. Makanya Anda kedepannya kalau ayah terjun di politik, ayah harus seperti apa? Sebenarnya berat juga ya. Pas sudah ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Iya. Benernya kalau ayah terjun di dunia politik ya tadi udah diungkapin sih sama ayah. Sama ayah ke masyarakat harus datengin. Ya walaupun nggak satu-satu ke rumah ya, tapi adalah forum-forum gitu. Ayah harus dengerin. Iya. Juga nggak mengobrol janji. Iya. Terus nggak lupa juga sama nggak hanya pendukung-pendukung ayah sih ya, maksudnya orang-orang yang memang di belakang juga nggak mendukung ayah pun kan tetap juga mereka masyarakat gitu. Oke, dan gue juga minta maaf ya buat abang-abangan gue, adik-adikan gue. Kita lagi ngomongin politik, tadi ada anak yang bontot, tapi menurut saya, sama istri saya, si kecil juga belum ngerti apa-apa, baru 2 tahun. Kecuali kita ngobrol dengan anak yang SD atau SMP di depan ini ngobrol politik, mereka akan menangkap, tapi kan tadi dia juga pasti nggak ngerti. Iya, sebenarnya sih awalnya Anda cuma pengen tahu alasan ayah apa gitu kan, mundur waktu itu gitu. Tapi ya memang dunia politik itu ya ternyata bahasannya luas banget gitu ya. Ya iya, karena kita menikah aja kan ada suatu politis dalam pernikahan gitu kan. Politik itu kan berasal dari kata bahasa Yunani itu kan cara-cara gitu kan. Namanya cara kan semua cara harus dihalalkan. Menghalalkan segala cara. Iya, untuk mencapai tujuan. Politik itu kan tujuan intinya.
Kalau untuk tujuan itu, ya kita mau kemana aja harus nyampe di situ kan, dengan cara apapun. Itulah intinya dari politik seperti itu. Makanya berpikir bahwa orang-orang seperti ayah maksudnya belum siap saat Belum ini. siap ya. Makanya kalau Anda memang mendoakan suatu hari, ya cara-cara seperti itu akan mencari Ya. cara-cara yang lebih lurus lah. Iya, nomor satu sih pertebal dulu keimanan ayah. Insya Allah kalau ayah udah deket sama Allah, ya nggak akan jauh-jauh, nggak akan melenceng lah gitu. Jadi Luar lebih ke biasa. agama dulu, Benar. biar siap segala. Karena ayah juga punya prinsip waktu ayah latihan teater, apapun rencana kita di dunia itu tidak akan lepas dari skenario besar yang sudah diciptakan oleh Sang Maha Sutradara Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa menjalani dan berencana. Karena Allah sudah punya ketentuan, sudah mengukur kemampuan kita. Iya. Kayak gitu. Tapi nggak problem kan waktu itu? Tiba-tiba ayo dong ngeluarin biaya gini-gini ayo mundur. Enggak sih, karena ya nggak cuma sekarang ya, maksudnya dari awal Anda nikah, yang masalah paling besar itu waktu itu kan ayah keluar dari Cagur kan. Anda juga nggak langsung nanya, kenapa sih aku bisa keluar gini-gini. Enggak, Anda nyari momen dulu yang tepat gitu. Kalau waktu itu Anda nanya, kenapa sih ya udah keluar, biaya segini-gini, udah capek ngurusin surat, ya mungkin ayah juga meluap-luap juga emosinya. Iya. Cuma ya mungkin dia mikir sekarang waktu yang tepat gitu kan buat kita ngobrol, sharing gitu. Ya. Jadi ya di Pekalongan nggak menutup kemungkinan kan. Tetap ya. Ya udahlah. Bismillah aja, hidup itu kita nggak ada yang tahu. Iya, Balik bener. lagi, kita cuma ngejalanin skenario-nya udah ada di atas. Ya. Ya kan? Siapa tahu kita nggak tahunya ayah nanti suatu hari jadi presiden. Amin. Kan yang tahu loh. Karena belum ada presiden orang Betawi. Oke, terima kasih buat abang-abangan gue, adik-adikan gue. Semoga lu yang sudah terjun di politik nyaman, dan juga yang bercita-cita untuk masuk ke politik, lakukan dengan senyamannya lu. Jangan terlalu memaksakan karena politik itu bebannya lebih berat daripada dunia yang lain. Ya. Makasih ya, Nak. Sama-sama. Pertanyaannya dalam loh pagi-pagi ini. Ya udah, terima kasih deh. Sebelumnya udah pakai batik ini Pekalongan enak nih. Asik. Ya, abang-abangan gue, adik-adikan gue, jangan lupa terus subscribe, like, share, and comment channel YouTube kita Abang Narji. Assalamualaikum.